Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas besar SKE yang beranggotakan M. Habibullah, Altof, Arya, Sarja, dan saya sendiri, Ananda Ardian. Next. Oke, oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang SKE Plan. Jadi tujuan dari review ini adalah untuk menganalisis sistem informasi alat kesehatan. Metode reviewnya kami menggunakan metode inspection review, checklist, dan juga technical meeting. Next. Berikutnya ada scope. Eh, untuk nama aplikasi ini sendiri adalah Jaga Hutan. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat dalam menghubungi pemerintah atau penjaga kehutanan dalam keadaan darurat. Fungsinya untuk menjaga hutan. Software ini berbasis Android dan iOS. Stakeholdernya itu menargetkan masyarakat umum, pengguna smartphone, dari rentang usia remaja hingga dewasa. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini ada gambaran umum. Di gambaran umum ini ada komponen yaitu quality goals, organisasi dan tugas dan tanggung jawab. Terus product metrics, metrics, project metric dan rencana aktivitas review. Next, manajemen. Di sini ada Nanda Adrian Pratama Putra sebagai Project Manager, Sarja Asrawinata sebagai unit SKM, Arya Febri Nugraha sebagai unit SKA, M. Abdullah Kota Bakara sebagai SK Komite, dan M. Altof Nabala sebagai SK Komite juga. Oke, yang di rencana aktivitas review ini melakukan testing prototipe kepada responden. Cakupannya user interface, tipe atau jenis, walkthrough, dan inspection. Jadwal tanggal 9 Desember 2021. Prosedur, dokumen driven, pihak yang terlibat, unit SKA dan para stakeholder. Bagian 5.2 melakukan evaluasi dari hasil testing. Cakupan interface design, tipe atau jenis, technical meeting. Jadwal tanggal 19 Desember 2021. Prosedur, partisipan, driven, pihak yang terlibat, unit SKA dan project manager. Dan membuat dokumentasi berdasarkan hasil valuasi testing. Cakupan user interface, hasil testing, SKA dokumen, tipe atau jenis, kode review, dan inspection. Jadwal maksimal 1 minggu setelah evaluasi hasil testing. Prosedur, dokumen, dan partisipan driven, pihak yang terlibat, unit SKA dan SKA commit. Next. Berikut dokumen reviewnya. Nah, di sini di slide pertama itu ada 2 hasil temuan review. Yang nama projectnya Sysforce Telkomedica bagian 1, PIC reviewer Ananda Ardian. Dan yang hasil temuan review yang kedua, nama project SKPL Rumah Sakit nomor 004, PIC reviewer Sarja Asrawinata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil temuan review yang dibacakan oleh Altof. Yang selanjutnya itu ada review nomor 8 yang reviewernya adalah M. Habibullah Al-Fatah Bakara dengan nama dokumen DPPL Rumah Sakit, tanggal reviewnya 19 Desember 2021 dengan kriteria data design. Justifikasinya itu atribut harus sesuai yang menggambarkan setiap elemen data dalam sistem termasuk dalam kamus data. Jenis temuan itu adalah major dan saran perbaikannya ditambahkan lagi itunya. Nah, yang selanjutnya itu ada hasil temuan review nomor 16 yang reviewernya adalah Arya Febri Nugraha dengan dokumen yang sama DPPL Rumah Sakit, tanggal review 19 Desember 2021, dan justifikasi komponen UI harus dijabarkan secara spesifik. Nah,
Jenis temuan ini termasuk temuan major dengan saran perbaikan ditambahkan lagi supaya lebih spesifik. Next. Nah, yang ini hasil temuan review nomor 11 dengan PIC reviewer M. Habibul Al-Fatah Bakara dan dokumen DPPL rumah sakit. Yang justifikasinya itu transformasi data harus dideskripsikan. Jenis temuan itu temuan major dan saran perbaikannya itu ditambahkan lagi dan dideskripsikan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang dokumen report ya. Di sini ada tujuan review, lingkup review dan metode review. Tujuannya sendiri adalah untuk menganalisis dokumen dari sistem informasi anak kesehatan dan olahraga. Lingkup review sendiri untuk mencakup skop yang akan dilakukan, dan metode review sendiri untuk melakukan checklist yang pada dasarnya untuk melihat dokumen SSS atau SSP dari dokumen sistem informasi anak kesehatan. Oke, lanjut kita ke hasil review dokumen SSS. Pada di sini saya menemukan kelompok kita menemukan 11 temuan major yang rata-rata 11,33 sama dengan 0,33 atau 33%. Dan di slide 15 ini hasil review dokumen SD menghasilkan 17 temuan major yang rata-rata menghasilkan 17/58 sama dengan 0,29 atau sama dengan 29%. Mungkin kesimpulannya bisa dibaca oleh Ananda. Berikutnya ada kesimpulan. Jadi setelah kelompok kami melakukan review terhadap SRS dan SDD yang bersangkutan, kami mendapatkan kesimpulan bahwa status dari SRS dan SDD tersebut adalah non-accepted atau tidak diterima. Karena kami menemukan temuan major pada kedua dokumen tersebut berkisar 60% dari total semua temuan major dari kedua dokumen. Jadi SRS-nya sekitar 31% dan SDD-nya sekitar 29%. Next. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.